Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiruman Sali. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan sosial. Gerakan sosial umumnya dapat ditilik dari berbagai jenisnya. Ada anggapan yang kuat bahwa ketidakpuasan selalu mengarah pada aktivitas gerakan sosial. Gerakan sosial juga selalu memiliki tahapan daur hidup sendiri. Gerakan sosial di seluruh dunia telah menjadi kekuatan besar yang mendorong bagi terjadinya perubahan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah dan penentang lainnya sering mencoba untuk menggagalkan. Untuk memahami bagaimana dan mengapa perubahan sosial terjadi, kita harus memahami mengapa gerakan dimulai, bagaimana mereka berhasil dan gagal, dan apa dampaknya. Memahami gerakan sosial. Gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai upaya terorganisir oleh sejumlah besar orang untuk membawa atau menghambat perubahan sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Gerakan sosial mungkin terdengar mirip dengan kelompok minat khusus dan mereka memiliki beberapa kesamaan. Tetapi perbedaan utama antara gerakan sosial dan kelompok minat khusus terletak pada sifat tindakan mereka. Kelompok kepentingan khusus biasanya bekerja di dalam sistem melalui aktivitas politik konvensional seperti lobi dan kampanye pemilihan. Sebaliknya, gerakan sosial sering bekerja di luar sistem dengan terlibat dalam berbagai jenis protes, termasuk demonstrasi, garis piket, aksi duduk, dan terkadang kekerasan langsung. Jenis gerakan sosial. Sosiolog mengidentifikasi beberapa jenis gerakan sosial sesuai dengan sifat dan tingkat perubahan yang mereka cari. Tipologi ini membantu kita memahami perbedaan di antara banyak jenis gerakan sosial yang ada di masa lalu dan terus ada hingga saat ini. Salah satu jenis gerakan sosial yang paling umum dan penting adalah gerakan reformasi yang berupaya membatasi, meskipun masih signifikan, perubahan dalam beberapa aspek sistem politik, ekonomi, atau sosial suatu negara. Gerakan ini tidak mencoba menggulingkan pemerintah yang ada, melainkan bekerja untuk memperbaiki kondisi di dalam rezim yang ada. Sebuah gerakan revolusioner melangkah lebih jauh dari gerakan reformasi dalam upaya untuk menggulingkan pemerintah yang ada dan untuk membawa yang baru dan bahkan cara hidup yang baru. Gerakan revolusioner biasa terjadi di masa lalu dan bertanggung jawab atas revolusi besar dunia di Rusia, Cina, dan beberapa negara lain. Gerakan reformasi dan revolusioner sering disebut sebagai gerakan politik karena perubahan yang dicarinya bersifat politis. Jenis lain dari gerakan politik adalah gerakan reaksioner, dinamakan demikian karena berusaha menghalangi perubahan sosial atau membalikkan perubahan sosial yang telah dicapai. Dua jenis gerakan lainnya adalah gerakan swadaya dan gerakan keagamaan. Seperti namanya, gerakan menolong diri sendiri melibatkan orang-orang yang mencoba meningkatkan aspek kehidupan pribadi mereka. Gerakan keagamaan bertujuan untuk memperkuat keyakinan agama di antara anggota mereka dan untuk mengubah orang lain ke keyakinan ini. Kekristenan awal tentu saja merupakan gerakan keagamaan yang penting, dan kelompok-kelompok lain yang merupakan bagian dari gerakan keagamaan yang lebih umum saat ini mencakup berbagai kultus agama. Terkadang gerakan swadaya dan gerakan keagamaan sulit dibedakan satu sama lain karena beberapa kelompok swadaya menekankan keyakinan agama sebagai kendaraan untuk mencapai transformasi pribadi.